Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Ragil Sedewo, NIM 2024 410020, Prodi Peternakan. Video kali ini saya akan menjelaskan materi dari ejaan dan diksi bahasa Indonesia. Pengertian ejaan dan diksi bahasa. Ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia merujuk pada aturan atau sistem yang mengatur cara penulisan kata-kata dalam bahasa tersebut. Ejaan yang benar penting memastikan komunikasi yang jelas dan efektif, serta untuk menjaga keseragaman dalam penulisan. Contoh aturan ejaan termasuk penggunaan huruf kapital, penulis kata depan, dan pemisahan kata. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam komunikasi. Diksi mencakup pertimbangan mengenai makna, nuansa, dan keindahan kata-kata yang dipilih. Dalam penulisan, diksi yang tepat dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan menciptakan suasana tertentu. Pemilihan diksi yang baik sangat penting dalam sastra, pidato, maupun tulisan akademik. Kedua elemen ini sangat penting dalam berbahasa dan berkomunikasi secara efektif. Ejaan dibagi beberapa jenis, yaitu ada 4, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan publik atau ejaan Suwandi, ejaan Malindo, dan ejaan yang disempurnakan. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah sistem ejaan bahasa Melayu yang diperkenalkan oleh J.G. Van Ophuijsen pada awal abad ke-20 di Indonesia. Ciri-cirinya meliputi 1. Fenotik, penulisan sesuai cara pengucapan. Yang kedua, penghapusan H, menghilangkan huruf H pada beberapa kata. Yang ketiga, aturan awalan akhir, penulisan lebih konsisten. Keempat, penggunaan huruf kapital, aturan yang lebih jelas. Ejaan ini menjadi dasar bagi perkembangan ejaan selanjutnya sebelum digantikan oleh EYD. Selanjutnya, ejaan publik atau ejaan Suwandi. Ejaan publik atau ejaan Suwandi adalah sistem ejaan yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1947. Nama ini diambil dari materi pendidikan dan kebudayaan saat itu. Suwendi. Ejaan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyatukan penulisan bahasa Indonesia, terutama serta kemerdekaan. Ciri-ciri ejaan Suwandi meliputi penyederhanaan, menyederhanakan penulisan kata-kata yang sebelumnya rumit. Yang kedua, penggunaan huruf, mengutama penggunaan huruf Latin yang lebih konsisten. Ketiga, aturan penulisan, ejaan Malindo. Ejaan Malindo adalah sistem ejaan yang dikembangkan untuk menyatukan penulisan bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia. Diperkenalkan pada tahun 1972. Ejaan ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan memperkuat kesamaan bahasa antara kedua negara. Ciri-ciri ejaan Malindo meliputi 1. Kelarasan, menyelaraskan penulisan antara Indonesia dan Malaysia meskipun ada beberapa perbedaan yang tepat dipertahankan. 2. Penggunaan huruf Latin, menggunakan huruf Latin dengan penekanan pada penulisan yang sesuai dengan cara pengucapan. Yang ketiga, aturan penulisan, menetapkan aturan yang jelas untuk penulisan kata awal dan akhiran. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan resmi dalam bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 1972. EYD bertujuan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan penggunaan ejaan dan menetapkan aturan tentang 1. Penulisan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penempatan huruf yang tepat. 2. Pemisahan kata, cara memisahkan kata dan penggunaan tanda penghubung. Yang ketiga, kata depan, aturan penulisan kata depan yang benar. 4. Singkatan dan akronim, penulisan singkatan yang konsisten. 5. Kata serapan, penulisan kata yang diambil dari bahasa asing. 6. Penulisan angka, kapan menggunakan angka dan kapan harus dieja. Diksi bahasa. Diksi dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Diksi formal, digunakan dalam situs resmi seperti dalam karya ilmiah, berita atau pidato, mengutamakan kesopanan dan kejelasan. 2.
Diksi informal digunakan dalam percakapan sehari-hari, lebih santai dan akrab, seringkali mencakup bahasa gaul. 3. Diksi konotatif memiliki makna tambahan atau nuansa tentu di luar makna literalnya. Contoh, bunga bisa berarti keindahan atau cinta. 3. Diksi konotatif memiliki makna tambahan atau nuansa tentu di luar makna literalnya. Contoh, bunga bisa berarti keindahan atau cinta. Diksi denotatif merujuk pada makna literal atau kamus dari satu kata. Contoh, bunga berarti bagian dari tanaman. 5. Diksi putisi digunakan dalam puisi atau karya sastra yang menekankan keindahan bahasa dan imajinasi, seringkali dengan penggunaan kiasan dan metafor. 6. Diksi teknis istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau profesi. Contoh, istilah medis, hukum, atau teknologi. 7. Diksi idiomatik ungkapan yang memiliki makna khusus yang tidak dapat dipahami dari arti kata-katanya secara langsung. Contoh, makna hati yang berarti merasakan kekecewaan. Contoh penggunaan ejaan dan diksi bahasa yang benar dan salah bisa dilihat dari tabel berikut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan contoh penggunaan ejaan dan diksi yang benar dan salah. Jenis ejaan: dia pergi ke sekolah. Contoh yang salah: dia pergi ke sekolah. Contoh yang benar: saya suka makan buah-buahan. Contoh yang salah: saya suka makan buah. Diksi yang benar: mereka sangat antusias menyambut kedatangan tamu. Yang salah itu: mereka sangat semangat menyambut kedatangan tamu. Yang benar: dia adalah seorang penulis berbakat. Contoh yang salah: dia adalah seorang penulis yang berbakat. Kesimpulan: pada dasarnya kita telah memahami penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan tetapi kita tidak berbicara seringkali kita tidak mengakui keindahan atau aturan dari tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Kita sering menggunakan tata bahasa yang salah, sehingga bermula dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan dan hal tersebut menjadi kebudayaan dan kebenaran penggunaan dalam keseharian. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan agar menggunakan kaidah tata bahasa yang baik dan benar.